Yuk, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan merangkum alur cerita kelanjutan anime dari Hataraku Mau Sama. Yang sudah pasti anime ini mendapatkan season 2, tapi belum tahu kapan rilisnya. Maka dari itu, bagi yang belum tahu anime ini tentang apa, kalian bisa melihat season 1 terlebih dahulu. Di sini merupakan kelanjutan dari season 1. Sebelum masuk ke video, saya ingin meminta bantuan ke kalian semua dengan menekan tombol subscribe dan share ke teman kalian supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kelanjutan cerita anime lainnya. Seri kedua dari Hataraku Mau diawali pada musim panas di Jepang. Mau dan Suzuno sedang berada di sebuah bengkel sekaligus toko sepeda. Mereka sedang melihat harga sepeda di toko Paman Hirose. Kebetulan Paman Hirose sedang berada di toko pada saat itu. Dia menyarankan agar Mau membeli sepeda zaman now. Sepeda zaman now memiliki beberapa fitur seperti GPS dan lampu otomatis. Karena sepeda ini lebih canggih dari sepeda sebelumnya, sehingga Mau memutuskan membeli sepeda tersebut. Mau menyuruh Suzuno membayar harga sepeda itu. Ketika Suzuno akan membayar, Paman Hirose melihat ke arah Suzuno dan bertanya, "Apa kau pacar Mau?" Suzuno berkata, "Kami tidak punya hubungan seperti itu." Akhirnya mereka berdua pergi dari toko tersebut. Di perjalanan, Mau dan Suzuno berbincang mengenai harga sepeda itu. Suzuno tidak menyangka bahwa Mau memilih harga sepeda yang lebih murah daripada harga sepeda yang mahal. Suzuno telah mempelajari jika seseorang kehilangan barangnya disebabkan oleh orang lain, maka dia akan menuntut orang itu untuk menggantikan barang tersebut dengan harga yang lebih mahal, kata Suzuno kepada Mau. Mau yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa dan berkata, "Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Aku sudah terbiasa hidup susah sejak pindah ke dunia ini. Jadi langkah yang tepat agar bisa bertahan kerasnya dunia ini tidak lain tidak bukan adalah berhemat." Suzuno tidak menyangka bahwa Raja Iblis yang kejam bisa berkata seperti itu. Mau berterima kasih kepada Suzuno karena sudah mau menggantikan sepeda lamanya. Suzuno tersipu malu dengan wajah merah di pipinya. Di saat Suzuno dan Mau asik berduaan, tiba-tiba di belakang ada Chiho menatap dengan wajah kesal dan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan berdua?" Mau menjelaskan kepada Chiho bahwa mereka berdua habis dari toko sepeda Paman Hirose. Suzuno berbalik bertanya, "Chiho Dono, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Chiho berkata, "Aku akan membeli Ogara buat acara tahunan leluhur yang akan diadakan beberapa hari lagi." Setelah mereka berkumpul dan Chiho telah membeli Ogara, mereka pulang menuju kastil Raja Iblis. Shin berpindah di kastil Raja Iblis atau apartemen kecil tempat tinggal Mau. Asia dan Urushihara mereka berdua merasakan panasnya musim panas di Jepang. Tiba-tiba di depan pintu ada yang mengetok. Setelah dibuka, ternyata Mau dan Chiho membawa satu kotak es krim. Chiho membagikan es krim tersebut kepada Mau, Asia, dan Urushihara. Asia yang bersyukur langsung bersujud kepada Chiho karena rasa panasnya tiba-tiba menghilang seketika setelah memakan es krim. Namun Urushihara tidak berterima kasih. Hal ini membuat Asia marah karena Urushihara tidak mau berterima kasih kepada orang yang selalu setiap saat membawakan makanan kepada kita. Asia berkata, "Jika kau tidak mau berterima kasih kepada Chiho, aku akan mencabut layanan Speedy IndiHome." Urushihara yang mendengar hal itu langsung terdiam dan mengikuti apa yang dikatakan Asia. Setelah mereka selesai memakan es krim mereka masing-masing, tanpa sengaja Mau melihat Suzuno di arah jendela dan menghampirinya. Mau kaget bahwa Suzuno membawa banyak Ogara. Kemudian Mau menyuruhnya masuk dan memukul kepala Suzuno. "Kau ingin membakar apartemen tempat tinggal kita dengan banyaknya Ogara," kata Mau. Suzuno yang kesal kepalanya dipukul kemudian bertanya kepada Chiho, "Apa benar Chiho Dono jika melakukan api kedatangan atau upacara leluhur tidak perlu banyak Ogara?" Chiho menjawab, "Ya benar, Suzuno-san, kita tidak perlu banyak Ogara untuk melakukan api kedatangan." Mau yang tidak ingin tempat tinggalnya terbakar habis akibat ulah Suzuno, dia menarik Suzuno keluar dan memberikan contoh bagaimana melakukan api kedatangan. Chiho yang terkesan kepada Mau karena Mau tahu banyak hal tentang Jepang padahal dia tidak berasal dari Jepang. Singkat cerita, Mau berhasil membuat api kedatangan dan membuat Suzuno terkesan. Akhirnya Suzuno bisa berdoa kepada leluhurnya. Mau mengikuti Suzuno berdoa. Seketika Suzuno kaget dan bertanya, "Apa kau punya leluhur?" Mau yang mendengar itu langsung menjawab, "Tentu ada." Di saat mereka bertiga berdoa, tiba-tiba Urushihara memberitahukan kepada Mau bahwa ada seseorang yang suka ikut campur akan datang. Mau mendengar hal itu langsung melihat ke belakang dan ternyata orang itu adalah Emi. Emi bermaksud menemui Suzuno dan menemani Suzuno pergi ke mall. Mau yang berdiri tepat di hadapan Emi menyuruhnya untuk minggir, kata Emi kepada Mau. Mau yang mendengar hal itu membuat emosi Mau meluap dan tanpa sengaja berkata, "Kau yang harusnya minggir, dasar dada papan seluncur." Emi yang mendengar hal itu seketika berubah ke mode tempurnya yaitu mengeluarkan pedang suci dari tubuhnya dan akan menepas Mau.
Tiba-tiba mereka semua merasakan getaran yang kuat seketika lubang gate cahaya terbuka tepat di atas mereka dan menjatuhkan sebuah buah besar seperti apel. Kemudian apel itu jatuh tepat di hadapan Mao. Namun hal itu tidak membuat Amy berhenti akan menebas Mao karena ejekan dada papan seluncur tadi. Mao yang pasrah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki sihir berusaha mengambil buah besar itu sebagai perisai. Semua yang melihat Mao ketika terdiam, bahkan Amy juga terdiam. Ternyata pedang suci miliknya tidak bisa membelah buah besar itu. Mao yang kaget dan ketakutan dikira dia sudah mati, meletakkan buah tersebut ke tanah. Kemudian buah besar itu bergerak sendiri dan mengejar Amy. Amy yang tidak kuat berlari dikarenakan musim panas memutuskan istirahat setelah dikejar-kejar buah itu. Buah besar itu mengelupas dan ada bayi di dalamnya. Mereka semua membawa bayi itu ke dalam apartemen kecil Mao. Mao yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam bayi saat sedang melayani pelanggan di tempat dia bekerja dan bertanya, "Di mana ayah dan ibumu?" Bayi itu langsung berbicara bahasa Jepang tanpa bantuan idling seperti Mao dan yang lainnya saat pertama kali berada di Jepang. Bayi itu berkata Alas Ramus. Mereka semua berpikir bahwa Alas Ramus merupakan nama bayi itu. Lalu Mao menanyakan hal yang sama kepada Alas Ramus. "Di mana ayahmu?" Alas Ramus langsung menjawab, "Ayah Satan." Mereka semua serempak melihat ke arah Mao karena Satan adalah Mao. Chio yang bingung, kaget plus tidak tahu berbuat apa-apa langsung menginterogasi Mao-san. Mao menjelaskan kepada semuanya bahwa ia tidak punya anak. Namun alasan tersebut belum bisa membuat yang lainnya percaya. Dalam keadaan panik, Mao berusaha memutar otaknya agar bisa keluar dari kesalahpahaman ini. Mao menanyai bayi itu, "Di mana ibumu?" Tiba-tiba bayi itu menunjuk ke arah Amy dan berkata, "Mama." Amy yang kaget dan bingung serta wajahnya yang pucat berkata, "Tidak mungkin aku mamamu." Chio dan Asia seketika lemas dan pingsan mendengar bahwa Raja Satan Mao dan pahlawan Yusa Amy memiliki seorang bayi. Ya mungkin segini dulu untuk persatunya ya kan. Mohon maaf jika ada kesalahan banyak dalam menyampaikan kata. Saya akan lanjutkan di part 2. See ya.